Salam, apa kabarnya saudara semua? Harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga dalam keadaan sukacita selalu. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Imamat pasal 26 ayat 5. Musim mengerik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur. Dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian yang diberikan Tuhan atas umat tersebut, Tuhan melalui hambanya, yaitu Musa, menyampaikan akan perjanjian, akan pesan, peringatan yang harus dilaksanakan dan harus dihindari umat tersebut dari kehidupannya, yaitu tentang berkat dan kutuk. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui pasal 26. Tetapi bagi kita hari ini hanya diambil dari ayat 5 saja, di mana umat tersebut dijanjikan bahwa apabila mereka hidup berkenan, hidup dengan setia di hadapan Tuhan Allah, maka mereka akan menerima berkat. Tetapi sebaliknya, apabila mereka tidak setia kepada Tuhan Allah, yang mereka terima adalah kutukan. Dan kita sekarang berbicara tentang berkat-berkat. Berkat apa yang Tuhan janjikan bagi umat tersebut? Yaitu bahwa apabila mereka hidup di dalam ketaatan, maka tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada umat tersebut akan memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan mereka akan berkelimpahan dengan hasil dari pohon-pohon yang mereka tanam. Sehingga meskipun satu musim berganti dengan musim yang lain, musim yang silih berganti, namun berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah habis, terus berkecukupan. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Namun bukan hanya tanah yang menghasilkan buah bagi mereka, yang memberi buah bagi umat tersebut, tetapi Allah juga menjanjikan damai sejahtera. Jadi meskipun di rumah kita banyak makanan, kalau tidak ada damai sejahtera, ya tentu kita akan kehilangan nafsu makan, kan seperti itu kan. Kita tidak dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Tetapi kalau kita berkelimpahan, lalu ada damai sejahtera, dan Tuhan juga menjanjikan bahwa kandungan para perempuan dari umat tersebut juga akan diberkati Tuhan. Dikatakan pada ayat 9, Aku akan berpaling kepadamu dan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Jadi itulah berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan berjanji kepada umatnya, tentu janji ini juga berlaku bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini, di zaman yang maju ini, bahwa ketaatan
dan kesetiaan Tuhan selalu inginkan dari kita. Terlebih, Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya, kesetiaannya. Dia memberikan nyawanya sebagai tebus kita. Jadi ini adalah karunia besar dari Tuhan Allah, di mana melalui nyawa Yesus Kristus kita ditebus dengan mahal. Kita menjadi orang-orang yang sangat berharga. Bukan dengan pakai uang, bukan dengan harta yang ada di dunia kita ditebus, tetapi dengan darah Yesus sendiri, dengan nyawa Yesus Kristus sendiri. Untuk itu firman Tuhan ini mau menyapa kita semua, mengajak kita semua agar kita tetap setia kepada Tuhan Allah, agar kita selalu taat kepada Tuhan Allah. Dengan ketaatan, kesetiaan yang kita nyatakan di dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Kita diberkati melalui berbagai karya kita, berbagai pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu di kantor atau pekerjaan kita itu berusaha, berjualan seperti itu, tapi Tuhan akan memberkati. Kita tidak akan kekurangan meski musim berganti, dan Tuhan juga akan membuat kita penuh dengan sukacita, serta keturunan kita pun diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nyatakanlah kesetiaanmu melalui lakumu, melalui cara hidupmu. Jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hatimu, tetapi hanya Dialah yang patut disembah sebagai Tuhan. Hanya Dialah Raja yang patut kita hormati di dalam hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada hari ini yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepadamu. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami sering sekali gagal untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Karena itu kami mau mengandalkan kuasa Tuhan saja. Biarlah Tuhan Yesus yang mengutus Roh-Nya, agar Roh Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.